Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Malam hari ini kita akan membaca renungan kita. Kita masih belajar dari kehidupan Simson. Judul renungan kita adalah Mengalahkan Musuh. Ayat nats kita terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 15 ayat 1 sampai 20. Akan tetapi kita akan membaca dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya lah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu." Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Amin. John Maxwell bercerita tentang seorang pria yang kembali ke pondok peristirahatannya dari pendakian bukit dengan goresan dan luka-luka di tubuhnya. "Apa yang terjadi?" tanya istrinya. "Aku bertemu ular di jalan," jawab suaminya. "Tidakkah kamu ingat, polisi hutan memberitahukan kita kemarin bahwa tidak satu pun dari ular-ular di sini berbisa," kata istrinya. "Mereka tidak perlu berbisa jika mereka dapat membuatmu melompat dari tebing setinggi 20 kaki, sahut suaminya. Menurut Maxwell, masalah pria tersebut bukanlah ular itu, tetapi ketakutannya. Berbeda dengan Simson yang pemberani. Setelah meninggalkan istrinya, Simson kembali ke rumah mertuanya untuk bertemu istrinya. Tetapi mertuanya tidak membolehkannya, sebab ia berpikir bahwa Simson sudah tidak cinta lagi kepada istrinya tersebut, sehingga ia diberikan kepada teman Simson. Terbakar amarah kepada bangsa Filistin, maka Simson menangkap 300 ekor anjing hutan, mengikat ekor dengan ekor secara berdua dan menyalakan obor di tiap 2 ekor yang diikatnya, lalu menghalau anjing-anjing itu ke ladang gandum orang Filistin. Akibatnya, ladang gandum tersebut pun terbakar. Hal ini dibalas oleh orang Filistin dengan membakar istri dan mertua Simson. Sebab pembakaran gandum itu terjadi karena mertua Simson memberikan anak perempuannya kepada laki-laki lain. Simson membalasnya dengan membunuh orang-orang Filistin yang membakar istri dan mertuanya tersebut. Kemudian ia melarikan diri ke dalam sebuah gua dekat wilayah Yehuda. Karena orang Filistin hendak menyerang orang Yehuda, maka 3.000 orang Yehuda pergi mencari Simson ke dalam gua. Mereka tidak ingin berurusan dengan orang Filistin akibat ulah Simson. Simson pun diikat dan diserahkan oleh mereka kepada orang Filistin. Tetapi begitu bertemu orang Filistin, kuasa Tuhan bekerja atas diri Simson, sehingga ia mampu melepaskan tali pengikatnya, lalu membunuh orang Filistin sebanyak 1.000 orang dengan menggunakan rahang keledai. Dan ketika ia kelelahan dan sangat haus, ia pun berdoa meminta air kepada Tuhan. Ia tidak ingin orang Filistin membunuhnya ketika ia sedang lemah. Tuhan menjawab doa Simson dengan membelah bukit batu yang di Lehi. Lalu Simson minum dan segar kembali. Meskipun menghadapi banyak musuh, namun Simson tidak takut. Ia percaya bahwa kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya mampu mengalahkan musuh-musuhnya.
Ketika ia kelelahan dan butuh air untuk memulihkan staminanya, ia berdoa minta pertolongan Tuhan. Ia mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Memang saat itu Tuhan masih menyertai Simson, kendati serangkaian perbuatan Simson yang tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi, seberapa banyak dan seberapa besar pun tantangan tersebut, jangan pernah takut. Hadapilah dengan penuh keberanian dan mintalah kuasa Tuhan menyertai kita, sehingga kita akan dimampukan untuk menang atas tantangan-tantangan tersebut. Sebesar apapun tantangan hidup yang kita hadapi, kita akan keluar sebagai pemenang jika kita tidak takut, jika kita juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan mengakhirinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, berikan kepada kami keberanian dalam menghadapi setiap masalah kami, sehingga kami bisa menang atas masalah-masalah tersebut. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami lemah, justru kekuatan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran hidup kami. Tuhan memberkati setiap kami tanpa terkecuali malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.